Shalom seluruh jemaat GKRI Hope, GKRI Hope Youth. Saya Raditya Loan. Dengan sukacita saya dipercayakan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya rindu untuk memberikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, dan itu bisa menguatkan saya dan bisa bukan sekedar survive ya, tetapi thriving. Bukan sekedar bertahan dan sekedar selamat, tapi menang dan memerintah. Dan judul sharing saya hari ini adalah normal yang baru dan Kristen yang normal. New normal and normal Christian. Karena kita tahu kita lagi dihadapi dengan normal yang baru ya. Mungkin saudara sudah banyak dengar nih tentang bagaimana fenomena new normal itu betul-betul mengisi media saudara, mengisi WhatsApp saudara, mengisi di mana-mana. Entah itu di pelayanan, bisnis, anything, dimanapun. Ya, yes, we are facing new normal. We try to adapt, we try to modify, and we try to be relevant. Sebagai gereja kita berusaha untuk menghadapi normal yang baru. Kita berusaha untuk beradaptasi, dan kita berusaha untuk memodifikasi, dan kita mencoba untuk menjadi relevan dengan keadaan saat ini. Dan mungkin saya bisa berikan 3 tips saja yang saudara mungkin bisa catat. Yang pertama itu yang penting ya, adalah satu teologi, yaitu konten. Yang kedua teknologi, ya kita harus menggunakan teknologi untuk bagaimana kita bisa menyampaikan. Lalu talent ini berbicara tentang siapa yang menyampaikan ya. Theology, what is the message? Technology, what is the tools, how we deliver it? And talent, who deliver it? 3 ini penting ya. Saya nggak akan bahas semua, tapi 3 ini penting supaya gereja yang saudara hari ini pimpin, atau saudara sedang membangun sebuah pelayanan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, 3 hal ini saudara harus bisa miliki ya. Theology, technology, and talent ini hal yang penting sekali. Tapi hari ini ya, saya percaya semua materi yang kita lagi pakai ya, kita berusaha untuk menggunakan new normal. Mungkin dari dari physical distance, lalu kita menggunakan media, kita mulai menggunakan cuplikan-cuplikan, mulai menggunakan kreativitas, mulai menggunakan inovasi-inovasi. All that is okay. Semua itu baik dan bahkan menurut saya necessary, diperlukan, bahkan bisa jadi penting. Tapi jangan sampai kita kelewatan, kita miss hal yang paling esensi dari semua ini. Karena jangan sampai ketika kita mau terlihat relevan, kita mau bisa living with the new normal, tapi kita malah gagal hidup sebagai orang-orang Kristen yang normal. Ini menarik ya, karena kadang-kadang kita berusaha untuk jadi normal buat dunia, malah kita kehilangan kenormalannya orang Kristen pada aslinya. Kita mulai kehilangan esensi kekristenan, kita mulai mengalami penurunan dari sejak murid Kristus yang pertama, zaman Kisah Para Rasul, atau bahkan zaman bagaimana Yesus hidup. Saya yakin Yesus itu dia bisa hidup dalam segala keadaan, Tuhan Yesus bisa hidup dalam segala situasi. Tapi kenapa yang membuat dunia tercengang? Karena bukan Tuhan mengikuti dunia, tapi Tuhan Yesus membawa sesuatu yang gak normal buat dunia. Dan dunia yang merasa normal justru merasa gak normal. Kayaknya salah deh ini. Kayaknya Yesus yang benar. Nah, saya rasa ini esensinya. Karena jangan sampai kita berusaha untuk relevan buat dunia, malah di kacamata Tuhan kita gak relevan lagi. Karena bagi saya, kita gak dipanggil untuk jadi normal. Sekali lagi saudara, kita gak dipanggil untuk jadi normal. You are called to become like Christ. Dan Kristus tidak normal buat dunia. Makanya dunia menolak mereka, murid-murid Yesus. Itu kenapa Tuhan bilang kalau dunia menolak kamu, that's normal. That's it, kata Yesus. Saya juga ditolak. Ini bukan berbicara pelayanan yang gak relevan, bukan bicara hidup yang sembarangan sehingga kita berusaha jadi radikal tapi ekstrim terus dunia gak terima. No. Yesus selalu bisa diterima. Selalu bisa diterima.
ya, selalu pada akhirnya bisa diterima. Yang nggak bisa terima Yesus cuman kalangan-kalangan agamawi. Yesus sangat sulit diterima oleh kalangan-kalangan agamawi. Bahkan kita lihat bangsa tersebut pun masih bergumul untuk bisa menerima kehadiran Yesus. Mereka masih menantikan Sang Mesias. Tapi bagi buat orang berdosa, Yesus sangat bisa dibutuhkan. Ya, jadi coba kita lihat ya Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi jangan menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia normalnya A, saudara nggak bisa jadi A. Kalau dunia normalnya B, saudara nggak bisa jadi B. Alkitab jelas bilang kok ya, 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. So, apa yang menurut dunia normalnya keren, normalnya fantastik, normalnya relevan, tapi di mata Tuhan malah bodoh. Dan Tuhan akan menggunakan apa yang kelihatannya mungkin gak relevan akhir-akhir ini. Kelihatannya itu mah usang, itu jadul, itu masa lalu, terlalu rohani gitu ya. Malah mungkin itu yang dipakai. Atau bahkan kita lihat pelayanan ekstrim hari-hari ini, pelayanan urban hari-hari ini. Bagaimana mereka ibadah, rokok, tatoan, mereka ambil minum. Pelayanan yang di jalanan, yang tidak struktural sepertinya, yang kayaknya liar. Jangan-jangan Tuhan ada di situ. Tentu saya yakin sekali kehidupan yang di dalam kekudusan itulah kehidupan yang normal di mata Tuhan. Tapi bisa jadi justru kalau Yesus ada hari ini, Yesus ada di situ. Yesus tidak mabok pasti. Yesus tidak juga pakai narkoba pasti. Yesus tidak godain prostitut pasti. Yesus tidak prank kaum waria pasti. Tapi saya rasa Yesus hadir membawa kenormalan surga, kenormalan Kristus dibawa kepada dunia, dan dunia akan melihat terangnya. Wow saudara. Dan itu kenapa saya buka dengan ini, dengan hal ini, bahwa it's okay to be normal, untuk kita menggunakan new normal, tapi jangan sampai kita kehilangan esensinya, yaitu to be like Christ. Because Christ is not focusing on kekinian, on trend. Dia fokus kepada kekekalan. Bukan kekinian, tapi kekekalan. Dan saya percaya dunia bisa modifikasi, bisa mengalami kreativitas, inovasi yang luar biasa. Tapi saya percaya firman Tuhan gak perlu inovasi. Saya percaya firman Tuhan gak butuh modifikasi. Saya percaya firman Tuhan itu kekal tetap. Justru ini bisa menginspirasi, bisa melahirkan inovasi, bisa melahirkan kreativitas. Tapi ini kekal sifatnya. Makanya Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-firmanku tidak akan lenyap. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku itu kekal. Jadi daripada kita bergantung sama langit dan bumi yang juga lenyap, kita bergantung sama strategi-strategi memodifikasi yang nanti akan lenyap, kenapa gak bergantung sama firman Tuhan ya? Jadikan firman Tuhan sumber yang melahirkan tadi inovasi, modifikasi, kreativitas dan sebagainya.
Gak ada yang salah sama modifikasi. Saya orang yang sangat berusaha memodifikasi pelayanan, memodifikasi banyak hal. Tetapi sumbernya adalah ini, Kristus, firman-Nya. Karena firman-Nya kekal, saudara. Ya, buat anak-anak muda, lo boleh ganti-ganti pacar. Firman Tuhan lo gak boleh ganti. Jangan ganti. Nah, ini kata Pak Pendeta boleh ganti-ganti nih. Bukan gitu maksudnya. Tapi sometimes sekarang gak cocok, kita putus. Ya. Tapi kalau sama firman Tuhan gak cocok, lu nya berubah. Bukan putus sama firman Tuhan, bukan putus sama Tuhan. Karena firman Tuhan selalu benar. Kalau memang ada tabrakan dengan kita, ya gak bisa putus dengan firman Tuhan. Kitanya harus berubah. Amin. Ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi Christ is the same yesterday, now, and forever. Jadi kenapa kita bergantung sama dunia, motivasi, bergantung sama inovasi, lihat Google, apa ya, kita bergerak dunia kemana ya, ini pelayanan gimana ya, coba lihat gereja sukses gimana ya. Jadi akhirnya maju mundur mulu, ya kan, kayak setrikaan. Tapi enggak, Christ is always the same. Dia Tuhan yang sama, yang menebus kita. Dia Tuhan sama yang merencanakan kita untuk hal yang baik. Dia Tuhan yang sama yang menuntun kita. Dia Tuhan sama yang berkuasa. Dia Tuhan yang sama. So hari ini, makanya change the method, but not the essence. Kristus harus jadi pusat. Makanya kalau kita lihat, saya suka sekali kitab Kolose sama kitab Efesus. Karena ini dikatakan Alkitab kembar. Ya, yang Efesus mengatakan the supremacy of Christ, ya, tentang supreme-nya Tuhan, dan yang kedua tentang bagaimana Christ in us, bagaimana kita ada dalam Kristus. Nah, kalau kita mau fokus sama Kristus di masa-masa new normal ini, karena saya yakin bahwa Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi new normal, tapi Tuhan panggil kita menjadi seperti Kristus. Nah, Kristus inilah yang namanya Kristen yang normal. Jadi Kristen normal itu bukan Kristen yang ngikutin sinode A, sinode B, sinode mainstream, merasa lebih benar. Lalu sinode-sinode yang sudah kekinian, merasa lebih happening. No, it's not about that. Kita bisa memiliki bungkusan yang berbeda, tapi esensinya harus sama, Kristus. Karena Kristen normal itu bukan Kristen bersinode, tapi Kristen dengan pusat Kristus. Dan inilah yang namanya normal. Nah, saudara bisa temukan banyak hal, tapi hari ini saya hanya bahas 3 saja. Yang pertama, Christ identity. Christ's identity. The body is not the head, but have his likeness. Tubuh Kristus bukanlah kepala Kristus, tapi tubuh Kristus sama dengan kepalanya. Tentu kalau kepalanya Kristus, badannya juga harus badan siapa? Badan Raditya Loan, nggak bisa. Ya inilah yang kenapa gereja juga banyak berantakan. Karena kepalanya Kristus, habis itu badannya nggak mau dipimpin oleh Kristus. Badannya dipimpin oleh gembala senior, ketua sinode, ya oleh gembala sidang, oleh penatua, oleh mungkin yang pemegang keuangan terbesar. No, your church will not grow as it is, ya, sesuai dengan seharusnya. Karena Kristus harus jadi dasar sebuah gereja dibangun. Karena yang bangun gereja itu bukan manusia. Yang bangun gereja adalah Yesus. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, I will build my church. Bukan manusia, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita cuman sebagai pekerja yang dipercayakan pembangunan tubuh Kristus. So yang pertama, Christ identity. Kita harus sadar bahwa ini loh identitasnya normal Kristen. Di masa-masa pandemi nggak sembunyi. Ya kita di rumah bukan bersembunyi dari corona, sekali lagi. Kita di rumah untuk memutuskan rantai corona. Kita percaya bukan, awas ada corona kita takut. Bukan itu. Kita kayak oke, kita respect pemerintah. Dan juga Alkitab mengatakan tentang berjaga-jaga, ya. Kita juga harus mentaati pemerintah, ya kita jaga di rumah. Tapi mentalitasnya bukan takut kena corona.
Tapi mentalitasnya, kita sedang diajarkan istirahat untuk sepakat bersatu dengan pemerintah Indonesia, dengan dunia, untuk memutuskan rantai ini. Gitu. Jadi bukan karena takut, karena gereja tidak dipanggil buat bertahan, gereja dipanggil buat menyerang. Jadi walaupun kita di rumah, kita tetap bisa menyerang kerajaan kegelapan. Dengan cara apa? Tetap membaca firman, tetap merenungkan firman, tetap berhubungan intim dengan Tuhan, tetap memberitakan Injil, tetap melayani orang dalam konteks media. Makanya tadi, theology, technology, talent. Media kita kan pasti pakai. Jadi yang pertama, identitas Kristus itu ada di gerejanya. Bahwa gereja tidak dipanggil untuk bertahan. Ya, tadi saya Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini I will build my church. Aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Pertanyaannya, saudara dikuasai alam maut? Saudara dikuasai COVID-19, saudara dikuasai ketakutan, saudara dikuasai kebencian, saudara dikuasai anything. Apakah saudara dikuasai atau saudara menguasai? Karena jelas kalau kita mengatakan gereja mengetuk pintu alam maut, dan pintu alam maut tidak bisa bertahan. Kalau pintu alam maut yang menahan, artinya siapa yang nyerang, siapa yang bertahan. Saudara bisa lihat terjemahan lainnya. Dikatakan bahwa the gates of hell cannot prevail. Pintu alam maut gak bisa menahan ketika kita gedor-gedor. Bebaskan jiwa-jiwa. Wow. Ya, bebaskan dunia dari belenggu kemiskinan, belenggu ketakutan, belenggu keterikatan. Kita ketuk pintu alam maut. That's how powerful church is. Jadi pertama, inilah identitas Kristus yang dimiliki oleh gereja. Nggak bertahan, tapi offensive dengan berani. Yang kedua, Christ's authority. Dilanjutkan Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepaskan di sorga. Ini bicara tentang kita pegang kunci. Kunci itu dalam bahasa lainnya kleis, power and authority. Power of Christ and Christ's authority. Jadi kita punya otoritas itu, diberikan secara gratis, dan kita harus perlu memakainya, menggunakannya, dan melatihnya. Dan dia bilang apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, dan sebaliknya. Nah, dalam terjemahan lain saya suka banget. Ya, dia bilang gini, what's been released in heaven should be released on earth. Jadi apa yang ada di bumi harus ada di sorga. Kebalik, apa yang ada di sorga harus ada di bumi. Makanya Yesus berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. So, the ultimate will of God is on earth as it is in heaven. Inilah kehendak Tuhan, supaya apa yang ada di surga ada di bumi. Ini yang namanya kesejahteraan, kemakmuran, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera. Walaupun bukan itu yang kita kejar, saudara. Ya, itu by product. Kalaupun itu nggak berhasil, kerinduan kita adalah kebersamaan dengan Tuhan. Kalau kita kejar itu, nantilah kejebak ke prosperity gospel. Kita memaksa Tuhan untuk melakukan itu demi kita. Kalau kita enggak, kita percaya ini janji Tuhan, kita percaya ini otoritas, saya mau buka, bukan untuk saya. Saya mau buka untuk semua orang. Kalaupun saya percaya hal ini dan saya tidak sembuh karena penyakit, saya tetap mau percaya bahwa saya punya kunci kerajaan surga, and I will preach this kingdom. Dan saya akan terus berdoa buat orang sakit, saya akan terus memberitakan kabar baik, saya akan terus mengampuni, saya akan terus deklarasi, saya akan terus bernubuat, saya akan terus memberitakan kabar baik. Why? Simple. Ya, simply because we believe what Christ has done dan apa yang dia katakan. Okay, so you have the power and authority. Bahkan Alkitab mengatakan di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. So Yesus pergi kepada Bapa, kita yang represent Him, kita yang mewakili Yesus untuk membawa kuasa yang sama. Kita nggak akan pernah jadi Yesus, kita bukan Yesus, tapi kita serupa dengan Dia. Lihat deh ya, bagaimana murid-murid Yesus, kisah para rasul ya, di kisah para rasul 17 ayat 6. Ini berbicara tentang murid-muridnya, Yohanes, Petrus, Paulus. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya,
Mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Wow, ini mengacaukan bukan dalam konteks buruk bagi mata Tuhan ya. Ini membuat kekacauan dengan pesan kabar baik, dengan pesan Injil, dengan mujizat Yesus mati bangkit, dengan orang mati bangkit, dengan kesembuhan-kesembuhan, dengan pemberitaan kabar yang amazing tentang penebusan manusia dari dosa. Wow, tentang kehidupan yang kekal, tentang jaminan keselamatan, menggoncangkan. Alkitab bilang mereka bukan orang-orang terpelajar. Bukan berarti nggak suka belajar. Mereka hidup dalam tradisi Yahudi. Dari kecil udah khatam Alkitab, khatam Torah. Bukan berarti nggak belajar. Maksudnya bukan orang terpandang, tapi mengacaukan dunia. Ya kan? Lihat itu. Otoritas Kristus ada di kita untuk kita bergerak dan melakukan apapun untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Yaitu untuk memberitakan Injil, memuridkan generasi, membawa kasih, kuasa, dan hikmatnya. Bayangin saudara. Ini Kristen yang normal, mengguncangkan dunia. Ya, mengguncangkan dunia. Makanya saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi ini keyakinan saya pribadi. Tuhan memang menangisi jiwa-jiwa ya. Tapi yang Tuhan paling tangisi bukan jiwa-jiwa menurut saya. Yang Tuhan tangisi adalah gereja-gereja. Kenapa? Karena gereja-gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipercayakan mandat, anugerah, otoritas, tapi mereka diam saja. Atau kalaupun bergeraknya nggak jelas, hanya untuk menarik jemaat ke dalam, dilayani, jadi objek pelayanan. Makanya nggak bertumbuh, kecewa, karena harusnya gereja menjadikan setiap orang yang datang jadi subjek pelayanan. Langsung dipercayakan bahwa kamu pemimpin, kamu jangkau jiwa, kamu beritakan Injil, ayo bertumbuh bersama. Gitu. This is the church. Ini gereja. This is normal church. Dan saya melihat gereja kelihatannya hebat, tapi di mata Tuhan sudah gak normal dan Tuhan nangis. Makanya di masa-masa pandemi ini kita harus meredefinisi ulang what is church. Who are you? What you do? Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau enggak, ini berkat loh. Saya nggak bilang coronanya berkat, tapi masa-masa ini masa yang penuh dengan berkat, dengan hikmat, dengan kejelasan, dengan kepertobatan dan banyak hal. So the world is waiting normal Christians to rise up. Ya, Roma 8:19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. The sons of God to be revealed, who know their identity, who know their authority. Dan terakhir, Christ's mentality. Enggak hanya identity, authority, tapi ini mentality. Ini terakhir yang ketiga ya. Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. It talks about the soul. It talks about the value. Ya. Yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Christ's mentality, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Yesus Kristus, lalu dijabarin. Yang apa? Ini. Mental Kristus adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba sampai mati di kayu salib. Hasilnya apa? Yesus diangkat. Saya percaya Tuhan pengen mengangkat hidup kita benar-benar tinggi, bukan supaya kita bisa belagu, bukan. Walaupun kemungkinan besar begitu ada, tapi Tuhan tidak terganggu dengan kebelaguanmu. Ya, dia tahu kita akan belagu sewaktu-waktu.
Tapi dia begitu confidence dengan Roh Kudus yang di dalam diri kita, yang siap menegur kita, meluruskan kita. Saya mah belagu udah berkali-kali. Tentunya jadinya bertobat berkali-kali gitu kan. Tapi Tuhan gak terlalu takut dengan hal itu. Seringkali makanya dia angkat saudara, supaya menguji saudara dengan berkat. Saya terberkati kalau nggak salah di Amsal 27 ayat 6. People are tested by being praised. Ujian sesungguhnya adalah ketika manusia dikasih berkat, dikasih promosi. Dan itu memang Tuhan. He is the God of increase. Berbuah, multiplikasi, duplikasi, itu hatinya Tuhan. Kita hanya aja nggak siap. Karena kita coba kejar ini, kejar multiplikasi, kejar duplikasi, kejar berbuah. Kita cuma kejar Christ likeness. Serupa dengan Kristus, punya identitas Kristus, otoritas Kristus, gunakan itu, hidup dengan mentalitas Kristus. Wow. 1 Petrus 5 ayat 6. Ayat saya mau tutup dengan ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan. Ditinggikan maksudnya gini, bukan terkenal, tapi bersinar. So Christ in you will reveal himself, akan menyatakan dirinya, and shine his glory from you. Wow. Makanya rendahkan hati. Masa-masa corona ini waktu yang baik menemukan kembali siapa saya dalam Tuhan. Apa yang Tuhan bilang tentang saya dalam Kristus. Apa yang saya miliki dalam Kristus. Apa yang saya harus pilih. Mentalitas apa? Mentalitas korban kah? Mentalitas jemaat kah? Yang cuma layani saya. Atau mentalitas Kristus. Mentalitas pekerja yang senantiasa dalam keadaan apapun melakukan kehendak Tuhan, dan dalam keadaan miskin pun dia memberi. Wow. Saudara, perjanjian lama itu adalah janji dinyatakan di situ. Ya, perjanjian lama adalah janji dinyatakan, tapi perjanjian baru janji digenapi. Ya, perjanjian lama zamannya nubuatan tentang Kristus, tapi perjanjian baru Kristus tinggal dalam kita. So mari tetap jadi Kristen yang normal. Walaupun musim bisa berubah, tapi dia tetap sama. Mari fokus hidup dengan Kristus. God bless you, keep on fire.